Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan bertemu kembali di buku pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang hadis dan beberapa contoh hadis. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Bahasanya yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang pertama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Contohnya perintah sholat. Di dalam Al-Quran ada perintah sholat. Nah, kemudian perintah sholat ini dikuatkan oleh hadis dan tata caranya juga dijelaskan dalam hadis. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadatha. Haditha atau yahdithu yang artinya baru. Jadi hadis adalah sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, penetapan, dan lain-lainnya. Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas. Jadi hadis kedudukannya adalah sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Bagian-bagian hadis. A. Sanad. Sanad yaitu kelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. B. Matan. Matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. C. Rawi. Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian macam-macam hadis. Berdasarkan jumlah perawinya, hadis bisa dibagi menjadi 3 bagian. A. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya adalah dalam hadis yang berbunyi, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. C. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir.
macam-macam hadis. Yang kedua adalah berdasarkan kualitas perawi. A. Hadis sahih. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujjah. B. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. C. Hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas. Mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa. Jadi hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas. Hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. D. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' yaitu hadis yang tidak bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum karena hadis ini tertolak. Mari kita sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.